gitu. Ada trik para ulama supaya orang kalau lagi bicara tentang proposisi dia nggak bisa ngeles sama proposisinya. Kadang-kadang kan begini, ada orang ngomongin proposisi yang jelas-jelas kalau kita anggap oleh akal sehat kita itu tuh salah. Tapi ada orang yang ngeles, enggak, maknanya bukan begitu. Tahu nggak? Ada orang ngomong, misalnya semua anggota DPR itu koruptor, semua anggota DPR itu koruptor. Itu kan mengklaim bahwa semua anggotanya tanpa terkecuali. Terus kita bilang nggak bisa begitu. Ada kok anggota DPR yang jujur, yang nggak jadi koruptor. Kan kita membantah sesuai sama proposisi yang dia lakukan. Tapi dia ngeles, loh iya maksudnya semua saya itu bukan semua katanya gitu. Nah ngeles itu supaya kita bisa bantahnya, kita harus belajar ini al-qauliyah al-muwajjahah, bahwa proposisi itu mengarah ke arah mana kita harus bisa baca ya. Konteks dia bicara kita harus bisa pahami supaya dia nggak lari dari konteks. Kadang-kadang di perdebatan juga banyak banget namanya logical fallacy gara-gara orang nggak paham ini. Kita lagi bicara apa pada waktu kapan, pada zaman kapan, tapi dipahami pada zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Kadang-kadang gitu loh. Nah, akhirnya perdebatannya nggak akan pernah nemu kebenaran. Gitu jadinya. Jadi kompleksitas dari proposisi memang kompleks banget. Expert. Nah, proposisi kontekstual makna, kita harus tahu mengkontekskan suatu lafaz. Yang pertama, kita kan udah tahu bahwa yang namanya susunan kata, yang kata itu disusun, ada yang namanya maudhu, ada yang namanya mahmul. Maudhu'un, ada yang namanya mahmulun. Ini subjek. Nah, ini predikatnya. Ada maudhu', ada mahmul, ada subjek, ada predikat. Setiap kalimat proposisi harus punya kandungan dua ini. Namanya proposisi harus begini. Karena proposisi definisinya susunan kata, berarti nggak boleh satu. Katanya nggak boleh satu. Termasuk yang contoh satu kata itu tuh termasuknya begini ya. Bukan Zaid. Bukan Haikal, bukan Kori, bukan Giri, itu semua kalimat yang maknanya cuma satu, katanya cuma satu dianggap. Karena kalau di bahasa Arab kan cuma tambahin la Zaidun. Ini dianggapnya satu, karena la itu sendiri sebetulnya tidak akan dianggap sebagai kata sendiri. Dia itu justru alat yang masuk kepada kata. Alat ya alat, bukan kata. Alat untuk menegasikan suatu kata, kan gitu. Jika dia disebut alat, maka jangan sebut dia kata. Masa negasi dianggap kata juga, kan nggak bisa. Walaupun dalam versi bahasa Indonesia itu bakal jadi kata sendiri. Kamu lihat. Oke, ini yang penting kita paham dulu. Ada subjek, ada predikat. Di arah yang seperti ini ada konteks yang harus kita pahami dalam bahasa. Contohin dulu, kita contohin dari subjek predikat itu misalnya manusia, yang gampang-gampang terus aja, itu hewan.
Apa arah pembahasan dari kalimat manusia itu hewan? Itu yang harus kita baca. Ini apakah arah yang kita bicaranya tentang potensialitas, probabilitas, keniscayaan, atau apa? Maka ada yang disebut dengan perangkat pengetahuan untuk tahu arah terhadap konteks itu sendiri. Namanya jihadul qalbiyah. Jihadul qalbiyah. Nah, jihadul qalbiyah itu maksudnya perangkat yang kita gunakan untuk mengetahui teks yang diucapkan, proposisi yang diucapkan, arahnya kemana. Arahnya kemana, makanya jihad disebutnya. Jihad itu arah maknanya. Tapi yang dimaksud dalam arah di sini adalah perangkat untuk mengetahui arah. Perangkat yang akan kita gunakan itu sedikit, sebetulnya cuma 4 perangkatnya. Ada yang disebut dengan baru. Ini kalau kita bahasakan kepastian akal. Ada lagi nomor 2, jawab. Apa sih bahasa atau istilah yang bisa mempersingkat tentang masa yang tidak ada ujungnya? Unlimited. Unlimited tidak terbatasnya, terus tidak terbatas apa nih? Apa bahasanya? Tidak terbatas waktunya. Waktunya itu nggak terbatas apa nggak? Coba istilahnya. Terbatas waktu. Tidak terbatas waktu. Waktunya yang tidak terbatas, maksudnya gitu. Tapi dia ada waktu. Ada waktu. Kita kan hidup pada ruang dan waktu. Waktu tersebut tidak terbatas. Beda dengan tidak dibatasi waktu. Waktu yang tidak terbatas dengan tidak dibatasi waktu tidak ada. Ini waktu tapi tidak terbatas. Terus saya terus begitu. Apa itu namanya? Apa itu? Kalau bahasa filsafat ada necessary ya. Tapi kan masa pakai bahasa itu, ini pusing nanti lo. Sejenisnya apa ya? Sepanjang masa. Panjang masa. Tapi agak dekat sih itu cuma. Coba yang lain. Apa deh? Masa yang tidak terbatas. Sambil nyari ya, kita masuk ke situ. Garansi sih. Pusing nggak tuh?
istilah, kalau berarti kata kuncinya kan gitu, istilah yang merujuk kepada masa yang tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga ya, Iya. yang tidak terbatas. Tak terhingga. Nirbatas plus. Nir batas, kita pakai itulah, ada nir batas, ada nir empati, nir Oh, batas iya. gitu kan. Itu lebih bahasa Indonesia banget sih. Dan nir batas. Oke, ada 4 lah. Buat bisa paham keempat ini, kita harus paham dulu ada satu kaidah. Namanya ini mah kaidah terjemahin sendiri, maksudnya ditulis aja di bawahnya nanti. Minal mutabadiro, sesuatu makna yang refleks ketika mendengar satu kalimat. Kalau kita misalnya dengar kata mobil, refleks, kita nggak usah mikir, tahu itu namanya mutabadir. Spontanitas makna yang terjadi atau ada pada akal kita itu disebut hakikatul makna, makna yang hakikat. Ya, makna yang hakikat. Nah, makna hakikat itu sendiri ada 3 si hakikatul maknanya. Hakikat makna itu ada 3. Ya, ada maksudnya. Ya, karena refleks kita itu kadang-kadang juga berbeda. Dia refleks karena dia tahu dalam realitanya memang begitu. Dia refleks memahami itu karena dia punya kepahaman itu di akal. Dia refleks karena dia tahu esensi dari perkataan itu sendiri. Bisa dipahami nggak? Nah, kadang-kadang kan kita tahunya begini, refleks kita melihat tanda rokok di silang merah, refleksnya apa? Tanda apa rokok? Rokok gambar di silang merah, Nggak boleh rokok. nggak boleh ngerokok kan gitu. Itu refleksnya. Refleks itu terjadi karena apa?
Apakah karena realitas itu berbicara untuk melarang rokok, atau kepahaman akal kita yang berkata dialah yang melarang kita untuk merokok, atau justru dari kata itulah atau gambar itulah yang menjadikan kita paham bahwa kita dilarang rokok? Paham nggak? Dan itu semua beda. Kalau melihat gambar rokok kayak gitu, gambar yang disilang itu tidak ada kalimat dilarang merokoknya pun kita paham. Paham nggak? Kenapa kok bisa kita pahami? Karena ada akal, berarti kepahaman akal ada di sana. Kalau ada penambahan dilarang merokok sebagai penegasan kalimatnya, berarti kita juga paham bahwa esensi dari lambang tersebutlah yang memberikan kepahaman kita. Oke. Bahwa tidak ada yang merokok di sekitaran kita akibat dari gambar itu, kita melihat adanya realitas yang memberi makna pada kita. Paham ya? Sama seperti refleksnya kita kalau dengar gagak. Ada orang yang refleks kalau dengar burung gagak sebagai hal yang mistis. Ya. Iya. Nah, logika mistika itu datang karena dilihat dari akalnya, bukan realitasnya. Kan nggak ada gagak mencirikan sebagai realitas mistis gitu maksudnya. Kan nggak ada. Karena akalnya sudah punya logika bahwa gagak itu mistis. Kan gitu. Tapi secara esensi kita tahu gagak itu cuma burung. Tahu nggak? Dan kalau kita melihat tentang tradisinya si gagak itu sendiri, akal kita bisa melihat bahwa gagak akan datang kalau ada bangkai. Ya, kepahaman kita itu datang secara refleks tanpa harus pikir panjang sebetulnya. Ya. Dan itu semuanya adalah hakikatul makna yang hakiki. Real maknanya itu real, itu yang begitu memang. Tentang salah benarnya kita belum bicara itu. Kita belum bicara hukum atau menghukumi sebuah proposisi belum. Karena itu pembahasannya nanti mulai dikontradiksi, dikonversi, ada di bab silogisme dan lain-lain selanjutnya. Kita mau belum. Saat kita udah pahami kaidah ini, baru kita bisa masuk. Kalimat darurat yang dimaksud dengan perangkat yang mengarahkan kita untuk mengatakan dia pasti secara akal begitu. Nah itu namanya darurat perangkatnya, nama perangkatnya. Kayak kita mengatakan manusia itu hewan, pasti nggak secara akal kita. Dari awal kita udah mendefinisikan kok esensi manusia memang hewan. Salah satu bukti bahwa manusia itu hewan, dia dikategorikan mamalia. Ya, mamalia yang melahirkan. Itu kan mamalia. Satu penyebutan istilah yang sebetulnya hanya diberikan untuk hewan. Berarti kita tahu esensi manusia itu hewan bisa dipastikan secara akal kita. Nah, arah kata atau posisi manusia itu hewan yang dipastikan secara akal benarnya, realnya, nah itu namanya perangkat bohong. Akal kita bisa memastikan itu. Iya benar. Klaim itu benar. Kita belum bilang apakah cocok dengan realitanya. Enggak. Kita bicara proposisinya. Sekali lagi, proposisi. Kedua, ada namanya dawam. Kita melihat proposisi manusia itu hewan. Kalimat manusia itu hewan, kita ngambil perangkat dawam misalnya. Bagaimana cara perangkat dawam itu dikerjakan atau bekerja? Dengan cara melihat kalimat tersebut, apakah akan selamanya atau tidak. Kalau akal
akal kita juga mendukung bahwa itu akan selamanya dianggap seperti itu, selesai. Itu artinya kita mendapatkan selain perangkat yang digunakan adalah dharoh, perangkat yang kedua juga dawam. Bisa dipastikan secara akal dan bisa kita langgengkan kepastiannya. Tahu nggak? Nah, itu namanya dawam tuh. Emang bakal begitu. Kalau misalnya ada kalimat gini, manusia itu pasti mudanya. Akal kita bisa bilang begitu nggak? Iya. Berarti pakai perangkat dharoh nggak? Pakai kan? Karena setiap manusia lahir pasti orok heula kan gitu. Bayi dulu itu adalah masa muda. Oke? Tapi apakah selamanya? Kan nggak ya? Berarti tidak bisa pakai perangkat dawam. Paham nggak arahnya? Arah-arah ini yang harus kita pahami nih. Maka ketika ada orang bilang manusia itu pasti merasakan masa muda, maksudnya merasakan mengalami masa muda. Namanya manusia nih, pasti mengalami masa muda. Ketika mengalami masa muda, tapi jangan pastikan bahwa masa tua juga akan dialami. Oke, karena tidak ada dawam di sana. Karena akal kita tidak bisa membayangkan kepastian langgengnya masa muda tersebut. Clear ya? Ada transisi dari muda ke tua. Transisi dari muda ke tua menandakan bahwa muda tidak selamanya. Nah, itulah yang dimaksud dawam. Ada mutlaqah. Mutlaqah itu kalimat yang nggak perlu kita melibatkan batasan-batasan apapun, batasan tempat, batasan zaman, waktu maksudnya, atau batasan-batasan tertentu untuk dikatakan sesuatu itu manusia, atau batasan-batasan tertentu untuk bisa mengatakan proposisi itu benar. Kita nggak perlu batasan, itu namanya mutlaqah. Saat ada orang berkata manusia itu hewan, tanpa syarat apapun yang diajukan dalam proposisi tersebut, kita bisa membenarkan. Mau dibilang selamanya enggak bodo amat, terserah. Mau ngomong selamanya enggak, selamanya apapun itu, yang penting mutlak dia ngomong itu tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat, tanpa apapun, embel-embel apapun, kita memahami dia mutlak. Paham nggak mutlak di sini? Nah, Gimana tadi? kalimatnya mengindikasikan tidak pakai batasan tertentu. Manusia itu hewan. Ada nggak kalimat batasan sampai mati? Oh. Ada batasan waktu kan berarti itu. Selama di dunia misalnya ada ruang dan waktu tadi itu katakan. Kan enggak. Kalimatnya benar-benar lepas dari perangkat-perangkat batasan. Paham ya? Oh. Nah, itu namanya mutlak. Yang keempat, ada imkan, probabilitas. Posibilitas. Probabilitas beda, namanya peluang. Tapi kalau possibility itu kemungkinan. Manusia itu hewan secara mungkin. Akal kita mengatakan manusia itu hewan secara mungkin, itu bisa dibenarkan oleh akal ya. Berarti gimana cara pandangnya? Manusia itu hewan. Tapi dalam logika ini yang keempat itu mengarahkan bahwa itu hanya sebuah kemungkinan. Gimana caranya? Hah? Manusia itu hewan adalah sebuah kemungkinan. Gimana logikanya kita mengatakan manusia itu hewan adalah kemungkinan? Kemungkinan yang ada di akal. Akal kita hanya berkata itu mungkin saja.
Dah bahkan akal kita menerima itu. Gimana sih? Kalimat manusia itu hewannya, manusia yang awalnya kalimatnya universal. Manusia universal kan? Iya. Dia kan nggak ada wujudnya dalam realitas ya. Oke? Dipaksa menjadi realitas dulu pada satu orang. Manusia ini misalnya adalah kata ganti dari haikal. Kan sah. Haikal manusia. Benar dan sah. Haikal yang real dipaksa diganti katanya menjadi manusia. Berarti manusia itu hewan, maksudnya adalah haikal itu hewan. Kan gitu? Iya. Clear ya? Haikal itu hewan saat dipaksa menjadi realita. Itu adalah sebuah possibility, kemungkinan saja untuk dianggap sebagai hewan. Dalam makna bahwa keberadaan haikal itu sendiri adalah hal yang mungkin adanya. Haikal itu tidak diwajibkan ada di dunia ini, tidak adanya pun tidak masalah, kan gitu? Paham nggak? Itu logikanya. Berarti kalimat manusia itu hewan kalau mau disudut pandangkan melalui perangkat keempat, kita harus paham kalimat universal ini tidak mungkin pada universal. Tidak mungkin berbicara kepada seluruh manusia yang dimaksud secara konsep. Tapi pasti mengarah kepada beberapa realitas. Oke? Beberapa realitas itu memang mungkin saja adanya dan tidak adanya. Makanya kadang-kadang kalau mau pakai perangkat yang keempat ini, ada orang begini biasanya. Rocky Gerung misalnya ngomongin gini, anggota DPR itu koruptor. Misalnya saya adalah seorang anggota DPR. Lihat. Contoh sayanya, ya, kata si Rocky sendiri dalam realitas bukan anggota DPR, tapi mungkin nggak menjadi anggota. Mungkin maksudnya gitu. Paham ya? Jika bahasanya anggota DPR sebagai universal, dia dipaksa mengarah kepada satu rujukan seseorang yang itu sangat mungkin sekali dihukumi koruptor. Paham ya? Arahnya paham? Oke, coba renungi dulu 5 menit ya. Jadi kalau contohnya misalnya yang manusia diganti nama itu, dorurunya hilang. Kedua-duanya kita ada. Ya. Tapi bisa nggak jadi dawang tuh? Nah, bisa aja. Ya, bisa aja jadi dawang. Ketika jadi real dan dia sudah berwujud, dawang selamanya akan disebut manusia ya karena pernah ada ya udah. Bahkan ketika mati pun dia akan berstatus hewan. Bahkan ketika pindah alam pun status manusia dan hewannya ada. Oh ya, dawang itu. Oke. Aman. Aman. Udah ditulis. Yang mau dihapus. Dulu. Ya, dulu. Berarti yang tadi Rocky Gerung tuh pas Rika udah ngomong misalnya saya Nah, itu lagi pakai perangkat ini. bukan bakal juga hilang, Apanya? yang tidak terbatasnya itu jadi terbatas.
akhirnya terbatas pada seseorang. Clear ya? Jadi bukan mutlak satu, berarti tidak pakai perangkat menjadi di atas, atau boleh pakai perangkat yang dawam kan masih boleh. Jadi koruptornya terus-terusan. Oh iya. Clear ya? Ada lagi? Beres? Oke, kita masuk ke ada yang terus. Bicara Rasulullah sekarang. Darurat itu sendiri punya bagiannya, kira-kira ada 7. Kepastian akal itu ada 7. Oke, yang pertama ini namanya darurat mutlak. Ingat ya, logika jihad ini, arahan-arahan ini fokusnya pada proposisi. Selama proposisi ada, jihad ini mungkin adanya. Tapi kalau proposisi sedari awal tidak pernah diucapkan, tidak pernah ada, jangan pernah bilang jihad itu ada ini. Kecuali kita punya mata batin yang ngerti sama akal orang lain. Kita bisa ngeramal otaknya orang. Nah itu beda lagi tuh. Oke, itu urusan ulama bisa. Apa yang disebut darurat mutlak? Ya. Sebelum dilanjut, kita harus tahu nih hubungan antara subjek sama predikat. Subjek dengan predikat itu kan nggak mungkin susunannya cuma ala kadaran doang, disusun doang, tapi pasti di sana ada korelasi hubungannya yang kita biasanya sebut nisbah itu. Apa hubungan di antara ini dan itu? Apa hubungan subjek dengan predikatnya? Ya, seperti kalimat manusia itu hewan kan? Manusia itu hewan. Kan kita akhirnya mengetahui ada subjek manusia, ada predikat hewan. Predikat hewan menghukumi sebuah entitas bernama manusia. Akhirnya kita bisa mengatakan manusia adalah hewan, kan gitu. Jadi ada nisbah di sana kan, ada hubungan. Karena ada kan perkataan yang tersusun, tapi hubungannya nggak jelas. Ya, contohnya apa? Ya ngasal aja ngomong. Kayu berdiri, kayu berdiri coklat. Nggak jelas kan? Antara kata-kata dengan kata hubungannya nggak ada, nggak jelas. Bahkan membuat orang bingung. Nggak bisa disebut proposisi ini karena tidak ada nisbah di sana. Paham ya? Sesuatu yang ada nisbahnya, maka kan kemungkinannya 2 penghukumannya. Bisa jadi nisbahnya itu afirmatif,
positif maksudnya. Bisa jadi juga negatif. Ini kita udah ulang-ulang ya. Nah, manusia itu hewan termasuk contoh yang mana? Afirmatif atau negatif? Afirmatif. Afirmatif kan? Dia menghukumi secara positif. Dia tidak dibukankan, bukan ditidakkan. Tapi kalau contoh yang negatif, kita bisa bikin yang lain. Manusia itu bukan batu. Contoh negatif kan? Paham ya? Jadi nisbah hanya mungkin dua saja. Menghukumi menjadi afirmatif atau menjadi negatif. Paham ya? Nah, dalam kaidah darurah mutlaqah ini ada hubungannya dengan penghukuman itu. Apa yang dimaksud dengan darurah mutlaqah? Gua nggak akan tulis di papan tulis ya, dipahami aja terus nanti ditulis. Yang disebut dengan darurah mutlaqah itu begini. Ketika kita pandang predikatnya, maka predikat ini memiliki kemungkinan nisbah afirmatif ataupun negatif kepada subjeknya selama subjek itu ada. Ya, darurah mutlaqah itu memandang predikat. Pandangnya predikat dulu, berarti kalimat hewan. Hewan ini memiliki nisbah yang sangat mungkin sekali mengafirmatifkan subjeknya atau menegatifkan subjeknya selama subjeknya itu ada. Dengan catatan lagi apa? Tanpa memberikan batasan apapun. Karena mutlaqah. Tanpa memberikan batasan syarat, pakai syarat dulu deh. Selama si subjeknya ini bla bla bla. Enggak pakai gitu-gitu. Subjeknya ada, selesai, dia dihukum. Ya, maka contoh paling mudah ya manusia itu hewan. Hewan ini kita pandang mengafirmatifkan manusia, menghukumi positif kepada manusia. Gitu bahasanya ya. Selama manusia itu ada. Oke? Kalau manusianya nggak ada, hewan tidak mungkin ada juga untuk menghukumi. Paham? Contoh lain. Buruh sawit bekerja di ladang sawit. Buruh sawit itu subjek. Bekerja di ladang sawit predikat. Predikatnya panjang ya. Dia bentuk afirmatif atau negatif? Afirmatif karena menghukumi. Bekerja di ladang sawit itu yang kalau si buruh ada kan. Secara mutlak. Kita nggak kasih embel-embel ya buruhnya tapi harus benar-benar pegang arit. Enggak kan? Jangan bilang gitu. Ya selama buruhnya juga masih kerja, nggak perlu, udah ngomong kayak begitu cukup. Nah ini namanya darurah mutlaqah. Dia benar-benar universal. Paham? Clear? Yang kedua. Ayo, itu boleh ditulis dulu, disusun dulu, rapihin dulu.
Jadi kalau subjeknya hilang itu kondoro mutlak bu. Apa? Subjeknya hilang. Kondoro mutlak. Ya bahkan nggak ada hukum lagi sama sekali. Itu tuh maksudnya mau nisbahnya tapi mati pada negatif tetap bisa masuk. Iya. Tapi pakai contoh yang negatif pun itu bisa. Kayak tadi manusia bukan batu. Kalimat bukan batu hanya akan bisa benar kalau subjeknya ada. Kalau kita misalnya subjeknya malah melahirkan satu jenis batu granit, misalnya granit adalah bukan batu misalnya, kan jadi salah. Paham ya? Kedua, ada namanya darurah masyrutoh ammah. Darurah artinya kepastian akal, masyrutoh artinya disyaratkan. Berarti dikembalikan mutlak. Mutlak kan nggak ada syarat, nggak ada batasan, pakai waktu nggak ada batasan, pakai tempat apapun nggak ada batasan. Dia pure pengen ngomong, itu mutlak. Kalau masyrutoh ada syarat tertentu dan sifatnya ammah. Ammah itu apa? Keumuman sifat. Jadi kita akan bicara tentang syarat, di mana syarat itu merujuk kepada sifat yang sifatnya itu umumnya sebuah subjek, bagian dari hal yang umum untuk si subjek. Oke, kita contohinnya ini tadi, penulis pasti, kalau pasti darurah kan, pasti menggerakkan jari-jarinya. Penulis pasti menggerakkan jari-jarinya. Tapi apakah hubungan kepastian ini hanya dicukupkan di sana? Apakah proposisi ini selesai sampai di situ? Pasti ada syarat yang dihilangkan di situ. Ada syarat yang tidak disebutkan dalam proposisi, tapi kita bisa pahami karena ada kaidahnya. Iya betul, si penulis memang pasti menggerakkan jari-jarinya kalau dia memang jadi penulis. Ada syarat sifat penulis, yang dimaksud lagi nulis.
si lagi nulis ini. Kan kalau penulis lagi diem juga nggak akan gerak liriknya. Paham ya? Clear ya? Gampang kan? Gampang dong. Ya tahu. Inilah yang disebut masyruqah amma, di mana si predikat ketika menghukumi subjeknya, maka si subjek harus mengandung syarat sifat. Paham ya? Si penulis nggak boleh cuma penulisnya doang, tapi selama dia jadi memang penulis dalam arti menulis. Jadi kalau mau kalimat pasti menggerakkan jari-jarinya itu benar-benar adalah benar, maka dia ketika menghukumi kalimat penulis, si penulis harus punya syarat sifat. Aman? Karena penulis itu sendiri kan pekerjaan, manusia yang bekerja menjadi penulis. Nah, harus dipastikan bahwa si penulis itu disyarati dengan sifat penulisnya dengan perangkat dawam. Dawam itu artinya apa? Tidak terbatas. Dia selama dia menjadi penulis begini nih, kan nggak tahu kita tuh batasan dia mau nulis sampai kapan gitu. Nah, selama dia begitu lagi begini nih, dia penggerakkan jari kan gampang ya sebenarnya. Tapi kalau dia sudah tahu, berarti sifatnya hilang, sifat kepenulisannya hilang kan. Tapi pekerjaan dia sebagai atau nama dia sebagai penulis kan masih ada. Hanya sifatnya yang hilang sedang menulisnya. Maka menggerakkan jari tidak lagi bisa menghukum misi penulis yang selesai. Maka tadi apa? Syarat sifatnya harus dipastikan dawam, tidak terbatas waktunya. Mau kapanpun selesainya selesai, silahkan. Mau ada selesainya tidak apa-apa. Tapi ya kita nggak bisa membatasi. Yang ketiga namanya darurah masyruṭah khassah, sifat khusus. Nama artinya sama aja, darurah artinya kepastian, masyruṭah artinya disyaratkan dengan sifat, khassah bedanya khusus. Nah, kita khusus ini apa dia yang dimaksud khusus? Kalau ammah kan yang dimaksud tadi adalah berlangsungnya secara dawam. Oke.
Contohnya sama. Contohnya sama. Penulis pasti menggerakkan jari-jarinya. Kepastian itu kalau kita lihat dari Masyrutah Amma, itu artinya kita melihat saat dia disifati menulis begini. Ya. Kalau Masyrutah Khasah, kita melihat si sifat itu sendiri tidak mungkin selamanya. Masa nulis gini terus sampai seumur hidup? Paham nggak? Jadi ada langkah lebih lanjut. Predikat ini kalau mau menghukumi si penulis atau si subjek, maka subjeknya harus punya sifat umum dulu, kan gitu. Paham ya? Sifat yang umum ini yaitu menulis tadi atau sebagai penulisnya, kita pandang bahwa itu kan mustahil untuk selamanya begini. Maka ini disebut darurah masyrutah khasah. Aman? Lihat ya, 3 pandangan yang ada di atas ini. Dari awal kita selalu mengatakan kalau darurah mutlaqah, predikat hanya bisa menghukumi kalau subjeknya ada, ya kan? Kalau subjeknya ada, nggak usah pakai syarat-syarat, subjeknya ada selesai, predikat bisa menghukumi. Ya, tapi nomor 2, si predikat kepastian bisa menghukuminya kepada subjek, si subjeknya harus dalam keadaan disifati dengan penulis.